Selamat datang kembali di channel Doyan Mistis. Di saat saudara-saudara kita di Indonesia sedang kesulitan, dunia menunjukkan kepeduliannya dengan cara yang tak terduga. Dari Malaysia, Singapura, bahkan hingga negara-negara lain, banyak orang rela memesan makanan lewat GrabFood untuk dikirim langsung kepada warga Indonesia. Bukan sekedar kiriman nasi kotak atau minuman hangat, tetapi tanda kasih bahwa Indonesia tidak sendirian. Doa dan perhatian itu menyeberangi batas negara, menjadikan sebuah pesanan sederhana begitu berarti. Terima kasih dunia, terima kasih Malaysia, dan terima kasih Singapura. Indonesia merasakan hangatnya persaudaraan. Lawang Sewu atau Seribu Pintu dalam bahasa Jawa adalah bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda di Semarang. Bangunan megah ini awalnya digunakan sebagai kantor perusahaan kereta api Belanda pada awal abad ke-20. Namun, di balik keindahan arsitekturnya, Lawang Sewu menyimpan sejarah kelam, terutama pada masa penjajahan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Ketika gedung ini dijadikan penjara bawah tanah untuk tahanan perang. Kisah-kisah mistis yang menyelimuti tempat ini menjadi legenda dengan banyak orang mengaku mengalami kejadian yang tak terjelaskan. Pada tahun 1942 saat Jepang menduduki Indonesia, Lawang Sewu diubah menjadi markas militer. Ruang bawah tanahnya yang awalnya digunakan untuk sistem pendingin diubah menjadi penjara mengerikan. Tahanan perang baik pribumi maupun Belanda disiksa dan diwafatkan di sana. Banyak yang wafat dalam kondisi tragis, meninggalkan luka sejarah seolah-olah terukir di dinding bangunan tua itu. Konon arwah para tahanan yang wafat masih bergentayangan, tidak bisa beristirahat dengan tenang. Salah satu kisah nyata terkenal adalah pengalaman Adi Purwantoro, seorang warga Semarang, yang diceritakan dalam buku kumpulan kisah nyata hantu di 13 kota oleh Argo Wikanjanti. Adi, seorang karyawan sigar pencak keramik, menghadiri pameran di Lawang Sewu pada tahun 2000-an. Ia membawa kamera digital untuk mengabadikan momen di depan pintu utama gedung. Dengan penuh semangat, Adi meminta rekannya memotret dirinya sebanyak 5 kali di sudut yang sama. Saat melihat hasil foto di rumah, Adi terkejut. Di salah satu foto ada sosok wanita berambut panjang dengan gaun putih berdiri di belakangnya. Meskipun ia yakin tidak ada orang lain di lokasi itu saat pemotretan, wajah wanita itu pucat dengan mata kosong yang seolah menatap langsung ke arah kamera. Adi merasa bulu kuduknya berdiri, terutama karena teman yang memotretnya bersumpah tidak melihat siapapun di belakang Adi saat itu. Lawang Sewu terkenal dengan lorong-lorong panjangnya yang gelap dan lembab, terutama di bagian basement. Banyak penjaga malam dan wisatawan yang melaporkan penampakan kuntilanak, prajurit tanpa kelapa, dan suara-suara aneh seperti tangisan atau langkah kaki di malam hari. Salah satu cerita yang sering diceritakan adalah pengalaman seorang penjaga malam bernama Pak Slamet yang bertugas di Lawang Sewu pada tahun 1990-an. Pada suatu malam yang hujan sekitar pukul 2 dini hari, Pak Slamet sedang berpatroli di lantai 2. Suasana saat itu sangat sepi, hanya suara tetesan air hujan yang terdengar dari atap tua. Saat melintas di dekat salah satu lorong, ia mendengar suara wanita menangis pelan dari arah ruangan kosong di ujung lorong. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin atau mungkin ada pengunjung yang tertinggal. Dengan senter di tangan, ia memberanikan diri mendekati sumber suara. Namun semakin dekat, suara tangisan itu berubah menjadi tawa yang melengking yang sangat mengerikan. Tiba-tiba senternya mati tanpa sebab. Dalam kegelapan ia merasa ada hembusan napas dingin di tekuknya. Ketika ia menoleh, ia melihat sekilas sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat berdiri di ujung lorong. Hanya beberapa meter darinya, sosok itu seolah melayang tanpa kaki yang menyentuh lantai. Pak Slamet panik dan berlari keluar gedung, bersumpah tidak akan pernah lagi bertugas malam di Lawang Sewu. Bagian paling angker dari Lawang Sewu adalah ruangan bawah tanah, tempat para tahanan disiksa. Konon, ruangan ini sering dipenuhi air untuk mencegah tahanan melarikan diri, dan banyak yang tenggelam atau wafat karena penyiksaan. Pada tahun 2000-an, sekelompok mahasiswa dari sebuah universitas di Semarang melakukan uji nyali di ruangan bawah tanah ini. Mereka masuk dengan izin khusus dan membawa peralatan sederhana seperti senter dan kamera ponsel. Salah satu mahasiswa, Rina, menceritakan pengalaman kepada teman-temannya setelah kejadian itu.
Ketika mereka berada di ruangan bawah tanah, udara terasa sangat berat dan lembab. Meskipun malam itu tidak hujan, tiba-tiba salah satu teman Rina, Budi, mulai bertingkah aneh. Ia berhenti berjalan menatap kosong ke arah dinding dan berbisik, "Mereka masih di sini. Mereka meminta tolong." Rina dan yang lain mencoba menenangkannya, tetapi Budi tiba-tiba menjerit dan pingsan. Ketika sadar, Budi mengaku melihat bayangan beberapa sosok pria dengan pakaian compang-camping berlumuran cairan merah berjalan di dalam air yang seharusnya tidak ada di ruangan itu. Rekaman ponsel mereka menunjukkan suara-suara aneh seperti erangan dan langkah kaki, meskipun tidak ada yang terlihat di video. Kisah mistis lainnya selain perempuan kuntilanak dan prajurit tanpa kelapa, ada juga cerita tentang noni Belanda, sosok hantu wanita Belanda yang konon merupakan arwah seorang anak perempuan dari keluarga Belanda yang wafat tragis di Lawang Sewu pada masa kolonial. Beberapa pengunjung mengaku melihat sosok anak kecil berpakaian kuno berlari di lorong atau mendengar suara tawa anak-anak di malam hari, padahal gedung sudah ditutup untuk pengunjung pada tahun 2010. Sebuah tim produksi acara televisi mistis melakukan syuting di Lawang Sewu. Salah satu kru, seorang kameramen, mengaku kameranya tiba-tiba mati saat merekam di ruangan bawah tanah. Ketika diperiksa, baterainya penuh, tetapi layar kamera menunjukkan gangguan aneh seperti bayangan bergerak yang tidak seharusnya ada. Setelah syuting selesai, beberapa anggota tim mengalami mimpi buruk selama berhari-hari. Mereka melihat sosok-sosok yang sama seperti yang digambarkan oleh pengunjung lain. Meskipun penuh dengan kisah mistis, Lawang Sewu tetap menjadi destinasi wisata terpopuler di Semarang. Banyak orang datang untuk menguji nyali, tetapi ada pula yang terpesona oleh keindahan arsitektur dan nilai sejarahnya. Namun, para penjaga dan warga setempat selalu mengingatkan pengunjung untuk menghormati tempat ini, seperti tidak bicara sembarangan atau melakukan tindakan yang bisa mengundang gangguan. Beberapa orang percaya bahwa arwah-arwah di Lawang Sewu tidak selalu jahat, tetapi hanya ingin didengar atau diingat karena penderitaan mereka di masa lalu. Kisah-kisah di Lawang Sewu terus hidup, baik melalui cerita mulut ke mulut maupun pengalaman nyata yang dibagikan di media sosial. Bagi sebagian orang, Lawang Sewu adalah bukti bahwa sejarah kelam dapat meninggalkan jejak yang tak hanya terlihat tapi juga terasa. Jika kamu berani, mungkin suatu hari kamu bisa mengunjungi Lawang Sewu dan merasakan sendiri suasana mencekamnya. Tapi ingat, jangan pernah datang sendirian di malam hari, dan selalu hormati penghuni tak kasat mata yang mungkin masih berada di sana. Tapi menurutku Lawang Sewu tidak lagi pantas dijadikan lokasi video horor atau uji nyali. Karena menurutku gedung ini sudah menjadi sejarah dan mungkin sekarang sudah menjadi cagar budaya, tempat wisata edukasi dan dokumentasi sejarah. Karena itu jangan lagi membayangkan sebagai lokasi uji nyali, melainkan hargai sebagai warisan berharga yang harus dijaga. Oke, mungkin gitu aja. Kalau lo suka video ini jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau lo nggak suka skip aja. Tapi gua cuman ingatkan, tetap jaga persatuan dan jangan mudah terprovokasi. Sampai jumpa.